warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan hukum perdata, di mana materi yang saya akan sampaikan di sini meliputi definisi hukum perdata, dasar hukum perdata, asas-asas hukum perdata, sejarah hukum perdata, dan sistematika kitab undang-undang hukum perdata. Sebelumnya, di sini saya menggunakan 3 referensi buku. Yang pertama ada buku mengenai pengantar hukum Indonesia karya Nayeni Nurhayani. Yang kedua, buku dengan judul Pengantar Hukum Indonesia karya Dr. Haji Ishak. Selanjutnya, yang ketiga ada Pengantar Hukum Indonesia karya Dr. Rahman Samsudin. Materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai definisi hukum perdata. Istilah perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga, pribadi, dan sipil. Hukum perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, dan sipil yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Hukum perdata yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini merupakan BW-nya Belanda, Burgerlijk Wetboek, yang diterjemahkan oleh Mr. J.M. Kamper. Jasa beliau kitab hukum KUHP-nya Belanda ini diterjemahkan. Nah, untuk istilah hukum perdata ini pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Jojo Diguno sebagai terjemahan dari Burgerlijk Recht pada masa pendudukan Jepang. Sinonim dari hukum perdata adalah civil recht dan privat recht. Selanjutnya, pengertian hukum perdata menurut para sarjana hukum. Yang pertama ada subjekti, di mana subjekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Selanjutnya ada mengenai definisi hukum perdata menurut A.F.E. Volmar, di mana beliau mendefinisikan hukum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama mengenai hukum keluarga dan hukum lalu lintas. Maka kajian utama hukum perdata dari pengertian di atas dapat disimpulkan hukum perdata mengkaji tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Namun, subjek hukum perdata bukan hanya orang saja, tetapi juga badan hukum. Maka, hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah serangkaian hubungan hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan individu atau perseorangan. Untuk istilah hukum perdata ini diartikan dalam 2 arti. Ada arti luas dan ada arti sempit, di mana arti luas ini menyatakan bahwa hukum perdata adalah badan hukum sebagaimana tertera dalam KUH Perdata, KUH Perdatanya Belanda, dan KUHD atau Wetboek van Coppendel, beserta sejumlah peraturan lain
yang disebut undang-undang tambahan. Sedangkan KUH Perdata dalam arti sempit adalah apa saja yang tertera dalam KUH Perdata saja. Menurut Titik Triwulan Tutik, hukum perdata terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, adanya kaidah hukum tertulis yang terdapat dalam perundang-undangan, traktur, dan yuridis. Yang kedua, adanya kaidah hukum yang tidak tertulis yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat atau bisa disebut kebiasaan. Selanjutnya yang ketiga, mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi orang, hukum keluarga, dan hukum dagang, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu arti dari hukum perdata, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum berlakunya hukum perdata. Di mana dasar hukum berlakunya hukum perdata ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ada dimuat aturan perihal salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan yang ada pada saat Undang-Undang Dasar diberlakukan. Nah, aturan ini tertera dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang tahun 1945, menentukan sebagai berikut: segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Nah, namun undang-undang peralihan ini yang barusan itu belum diamandemen. Nah, untuk hasil amandemennya itu yang dilakukan pada tahun 2002, yaitu amandemen keempat, pasal 1 aturan peralihan ini menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Selanjutnya, menurut pasal 2, semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Selanjutnya, dasar hukum dari hukum perdata ini juga tertera dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 yang bunyinya sebagai berikut: kami, Presiden Republik Indonesia, untuk ketertiban masyarakat berdasar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 2 berhubungan dengan pasal 4 menetapkan peraturan sebagai berikut. Di mana pasal 1 berbunyi: segala badan-badan negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945 disebutkan bahwa diadakannya peraturan pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 dan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 diteruskan berlakunya di Indonesia. Nah, sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945,
berlaku peraturan-peraturan pemerintah bala tentara Jepang, karena setelah Indonesia dijajah Belanda, Jepang mengambil alih kedudukan Belanda di Indonesia. Nah, maka untuk daerah Jawa dan Madura, pemerintah bala tentara Jepang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942, di mana dalam pasal 3 dinyatakan bahwa semua badan-badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Sedangkan untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura, ada badan-badan dan keluasan lain dari bala tentara Jepang yang tindakannya dalam hal ini boleh dikatakan sama. Nah, jadi pada zaman penjajahan Jepang ini, pendudukan Jepang ini, hukum perdata Belanda itu masih berlaku di Indonesia selama tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Selanjutnya mengenai jurisprudensi, praktek perundang-undangan, doktrin. Semuanya berkesimpulan dan berpendapat bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 IS atau Indische Staatsrechtling sebagai kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan sudah tidak berlaku lagi. Aturan-aturannya satu persatuan dinilai apakah sesuai atau bertentangan dengan semangat dan suasana kemerdekaan. Dari selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah hukum perdata, khususnya hukum perdata yang berlaku di Indonesia, di mana yang berlaku sekarang di Indonesia ini adalah hukum perdata Belanda atau Burgerlijk Wetboeknya Belanda. Hukum perdata Belanda ini juga berasal dari hukum perdata Prancis atau Kode Napoleon, karena pada waktu itu pemerintahan Napoleon Bonaparte Prancis pernah menjajah Belanda. Adapun Kode Napoleon itu disusun berdasarkan hukum Romawi, yaitu Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Selanjutnya, setelah Belanda merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan kitab undang-undang hukum perdata sendiri yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Prancis. Untuk mewujudkan keinginan Belanda tersebut, maka dibentuklah suatu panitia yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sebagian besar sumbernya berasal dari Kode Napoleon dan sebagian kecil berasal dari hukum Belanda kuno. Pembentukan kodifikasi hukum perdata Belanda baru saja selesai pada tanggal 5 Mei 1830 dan diberlakukan pada 1 Oktober 1838. Hal ini disebabkan karena pada bulan Agustus 1830 terjadi pemberontakan di daerah bagian selatan Belanda yang memisahkan diri dari kerajaan Belanda yang sekarang disebut dengan kerajaan Belgia. Nah, walaupun hukum perdata Belanda merupakan kodifikasi bentukan nasional Belanda, namun isi dari bentuknya sebagian besar serupa dengan kode sipil Prancis. J. Van Khan menjelaskan bahwa Burgerlijk Wetboek adalah saduran dari hasil jiplakan yang disalin dari
bahasa Prancis ke dalam bahasa nasional Belanda. Kemudian hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda karena Belanda pernah menjajah Indonesia. Jadi Burgerlijk Wetboek Belanda juga diberlakukan di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini berdasarkan asas konkordansi atau asas persamaan. Adapun BW Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846 yang diundangkan melalui Stadsblad nomor 23 tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, maka BW Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku. Hal tersebut berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Atau pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Oleh karena itu, BW Hindia Belanda ini disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata di Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat, khususnya Belanda, yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam bahasa aslinya disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Nah, Burgerlijk Wetboek ini sebagian materinya sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia seperti tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hak-hak kebendaan sepanjang mengenai bumi, air, dan segala kekayaan alam, uang ada di dalamnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria kecuali hipotek. Nah, itu tadi materi mengenai sejarah hukum perdata di Indonesia. Nah, untuk selanjutnya adalah materi mengenai sistematika hukum perdata. Nah, untuk sistematika hukum perdata ini bisa dilihat di tabel berikut. Nah, dari sejarah hukum perdata yang telah dipaparkan tadi, maka timbullah pertanyaan mengenai bagaimana keadaan hukum perdata di Indonesia saat ini. Nah, untuk hukum perdata di Indonesia saat ini itu dibagi dalam 3 hukum, yaitu ada hukum perdata adat, hukum perdata Eropa, dan hukum perdata yang bersifat nasional. Di mana hukum perdata adat ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Sedangkan untuk hukum perdata Eropa, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menganut kepentingan orang Eropa dan orang yang diberlakukan ketentuan itu termasuk orang yang tunduk secara sukarela kepada keturunan itu. Selanjutnya ada hukum perdata yang bersifat nasional, yaitu bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Artinya, ketentuan hukum yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang berlaku untuk seluruh penghuni Indonesia. Contohnya UU nomor 1 tahun 1974 tentang UU perkawinan, dan UU nomor 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria.
Nah, sesungguhnya hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Namun sebagian besar yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Netherlands India. Nah, untuk hukum agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariah Islam lebih banyak, terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan waris yang digunakan di Indonesia. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau jurisprudensi, yaitu merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Hukum Indonesia yang pluralisme merupakan salah satu kendala untuk mewujudkan unifikasi hukum. Nah, jadi itu tadi mengenai dasar hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Selanjutnya mengenai asas-asas dalam hukum perdata, di mana ada 4 asas dalam hukum perdata ini. Yang pertama, melindungi hak asasi manusia yang tertera dalam pasal 1 KUHP dan pasal 3 KUHS. Selanjutnya yang kedua, setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum atau domisili, di mana tertera pada pasal 5 KUHS. Selanjutnya yang ketiga ada perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana tertera dalam pasal 133 KUHS, di mana untuk bagian 3 ini digolongkan lagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang belum dewasa, kedua orang yang diletakkan di bawah pengampuan, yang ketiga adalah wanita yang bersuami. Namun aturan ketiga ini telah dihapus oleh SEMA nomor 3 tahun 1963. Nah, yang terakhir dalam asas hukum perdata ini ada asas monogami. Yang terakhir dalam asas hukum perdata ini ada asas monogami, di mana tertera dalam pasal 27 KUH Perdata. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.